Banyak orang menyerah karena lahan sempit. Tapi pria ini cuma punya 10 ayam dan sekarang hampir 100 ekor tanpa tengkulak. Pagi itu berbeda. Bukan lagi pagi penuh dengan keraguan, seperti dulu saat baru punya 10 ekor ayam. Kini, 100 ekor ayam berderet rapi dalam kandang bertingkat. Telur terkumpul setiap hari. Uang mulai terasa stabil. Tapi anehnya, hatinya tidak sesenang dulu. Semua terlihat baik-baik saja. Produksi stabil, pelanggan loyal, harga telur mulai membaik. Namun di dalam pikirannya muncul pertanyaan kecil yang terus berulang. Apakah ini sudah cukup? Dia sadar sesuatu. Usaha kecil memang sudah menghasilkan, tapi biaya hidup terus naik. Anak-anak bertambah besar, kebutuhan semakin banyak. Kalau dia berhenti, berkembang sekarang, apakah 5 tahun lagi usaha ini masih cukup? Pagi itu terasa berbeda. Matahari terbit perlahan, menyinari kandang bertingkat. Di lahan 3 kali 4 meter, yang dulu hanya tanah, kosong, becek. Kini 100 ekor ayam tersusun rapi, dalam 3 layer kandang. Suara kokok dan kepakan sayap terdengar, seperti irama rutinitas yang sudah akrab. Telur-telur terkumpul dalam keranjang bambu setiap hari. Secara angka, semuanya terlihat stabil. Tapi, di balik kestabilan itu, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Dulu, saat baru memulai dengan 50 ekor ayam, setiap telur seperti kemenangan kecil, kini dengan 100 ekor dan produksi sekitar 80 butir per hari. Kemenangan itu terasa biasa saja, bukan tidak bersyukur, tapi tanggung jawab ikut membesar. Biaya sekolah anak meningkat. Harga kebutuhan dapur naik. Dia mulai sadar bahwa bertahan saja tidak cukup. Dia harus berpikir lebih jauh. Rutinitasnya kini hampir tanpa jeda. Pagi, membersihkan kandang dan memeriksa ayam satu persatu. Siang menimbang pakan dan memastikan campuran tetap seimbang. Sore mengantar pesanan telur ke pelanggan sekitar. Malam hari, duduk di meja kayu kecil, mencatat pemasukan dan pengeluaran. Tubuhnya mulai terasa lebih cepat lelah. Dia sadar, semakin besar usaha, semakin besar tenaga yang dibutuhkan. Namun, bukan hanya tenaga yang menjadi tantangan. Dengan 100 ekor ayam, resiko juga meningkat. Jika satu ayam sakit dan terlambat ditangani, penyebarannya bisa cepat. Jika harga telur ayam turun, dampaknya terasa 2 kali lipat dibandingkan saat 50 ekor. Dia mulai memahami bahwa naik level bukan sekedar soal menambah jumlah ayam, tapi juga memperbesar tanggung jawab. Suatu sore, setelah selesai mengantar telur, dia duduk sendiri di depan kandang. Angin menghembus pelan, membawa aroma khas peternakan kecilnya. Di tangannya ada catatan keuangan bulan ini. Angkanya masih positif, bahkan cukup baik. Tapi pertanyaan itu muncul lagi. Apakah ini puncaknya? Atau justru ini awal dari sesuatu yang lebih besar? Beberapa hari kemudian, seorang kenalan lama datang berkunjung. Mereka berbincang santai, hingga akhirnya muncul tawaran yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Kerjasama membuka kandang 500 ekor ayam di desa sebelah. Lahan sudah ada. Pasar katanya sudah siap, modal, patungan, potensi keuntungan jauh lebih besar dari yang sekarang. Angka 500 membuat dadanya berdebar. Malamnya, dia tidak langsung memberi jawaban. Dia duduk sendiri memandangi kandang ayam 100 ekor yang sudah dia bangun dengan susah payah. Dia teringat masa-masa sulit saat harga telur anjlok, saat ayam drop produksi, saat dia hampir menyerah. Semua itu dia lewati perlahan, bertahap. Kini kesepakatan besar datang. Tapi apakah dia benar-benar siap melompat sejauh itu? Dia tahu satu hal pasti. Kesempatan besar memang menggoda. Tapi kesalahan besar juga bisa menghancurkan apa yang sudah dibangun bertahun-tahun. Keputusan ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang masa depan keluarganya. Di titik inilah dia harus memilih. Melangkah cepat atau melangkah bijak. Cerita belum selesai, keputusan besar itu akan menentukan arah hidup selanjutnya. Pagi itu, Arman menatap tumpukan telur di keranjang bambunya.
Biasanya setiap 2 hari sekali, tengkulak datang, mengambil semuanya dengan harga yang sudah ditentukan sendiri. Tidak peduli harga pasar, naik atau turun. Arman tetap menerima harga rendah. Hati mulai gelisah. Kalau terus begini, kapan bisa berkembang? Gumamnya pelan. Suatu hari, Arman nekat. Dia menghubungi tengkulak. Sebaliknya, dia membawa 3 rak telur dan berkeliling kampung menggunakan motor tuanya. Awalnya ia merasa malu, namun ia teringat almarhum ayahnya. Rezeki itu harus dijemput. Dengan suara pelan, ia menawarkan telur dari rumah ke rumah. Tak disangka, ibu-ibu menyambutnya dengan ramah. Mereka justru senang membeli langsung dari peternak karena lebih segar dan bisa ditawar harga wajar. Dalam satu pagi, 3 rak telur habis terjual. Memang capek, tapi keuntungan yang didapat John lebih besar dibanding dijual ke tengkulak. Dari situ, Arman berpikir lebih jauh. Ia mulai mencatat siapa saja pelanggan tetapnya. Ia membuat daftar nama, nomor telepon, dan jadwal pengiriman. Setiap 2 hari dia kirim pesan sederhana. Telur fresh siap kirim hari ini. Perlahan pelanggannya bertambah. Strateginya tidak berhenti di situ. Dia menawarkan sistem langganan mingguan dengan harga sedikit lebih murah. Ibu-ibu merasa diuntungkan karena tidak perlu repot belanja jauh. Arman senang karena penjualan stabil dan bisa memprediksi pemasukan 3 bulan lalu. Kini Arman hampir tidak lagi tergantung pada tengkulak. 80% telurnya terjual langsung ke konsumen dan warung kecil. Keuntungan naik 2 kali lipat. Dari sinilah dia sadar bukan jumlah ayam yang menentukan cepat kaya seseorang, tapi strategi menjualnya. Setelah penjualan tanpa tengkulak, Arman mulai berpikir lebih besar. Kalau 30 ekor saja sudah bisa hidup. Bagaimana 100 ekor? Tapi masalahnya jelas. Lahannya sempit. Di belakang rumahnya hanya cukup untuk 1 kandang sederhana. Banyak orang menyerah di titik ini. Tapi Arman memilih mencari cara, bukan alasan. Dia mulai mempelajari sistem kandang baterai bertingkat. Dengan model susun ke atas, kapasitas ayam bisa bertambah tanpa memperluas tanah. Si Arman mulai menggambar kandang sketsa sederhana di buku tulisnya. Menghitung jarak, ventilasi, dan bagi si Arman, pakan. Kandang bukan sekedar tempat ayam tinggal, tapi mesin penghasil uang. Namun, membangun kandang baru butuh modal. Arman tidak gegabah. Dia tidak mengambil uang besar. Dia menyisihkan sebagian keuntungan setiap minggu. Sedikit demi sedikit membeli kayu, kawat, dan paku. Proses lambat, tapi tanpa tekanan cicilan. 2 bulan kemudian, kandang bertingkat 2 selesai. Dari 30 ekor, dia naikkan menjadi 60 ekor. Produksi telur meningkat hampir 2 kali lipat. Karena pemasaran sudah siap. Telur tambahan langsung terserap pasar. Tidak ada yang terbuang. Arman juga memperbaiki manajemen pakan. Dia membeli pakan dalam jumlah lebih besar agar harga lebih murah. Dia mencampur dengan tambahan nutrisi agar ayam tetap sehat. Baginya, menambah ayam bukan hanya soal jumlah, tapi menjaga produktivitas. 6 bulan berlalu. Kini kandangnya berisi hampir 100 ekor ayam, tetapi lahan yang sama tetap di belakang rumah sederhana itu. Tapi pendapatannya berubah drastis. Arman belajar satu hal penting. Keterbatasan lahan bukan penghalang jika kita mau menaikkan kapasitas dengan strategi. Suatu pagi, Arman membuka ponselnya dan membaca kabar yang membuat dadanya sesak. Harga telur di pasaran turun tajam. Grup peternak ramai mengeluh. Banyak yang panik dan kembali menjual murah ke tengkulak agar stok cepat habis. Arman terdiam. Dengan hampir 100 ekor ayam bertelur setiap hari, penurunan harga sekecil apapun sangat terasa. Hari itu menghitung ulang semuanya. Biaya pakan, listrik, vitamin, dan cadangan darurat. Jika dia ikut banting harga, keuntungannya hampir habis. Tapi, jika dia menaikkan harga, pelanggan bisa pergi. Ini bukan lagi soal ternak, ini soal bertahan. Alih-alih ikut perang harga,
Arman memilih strategi berbeda. Dia memperkuat nilai produknya. Dia mulai memberi label sederhana. Telur fresh langsung dari peternak. Dia memastikan telur selalu bersih, disortir rapi, dan dikemas lebih menarik. Dia ingin pelanggan membeli karena kualitas bukan sekedar murah. Arman membuat promo khusus ke pelanggan langganannya. Beli sekian rak beberapa butir, dia tidak memangkas besar-besaran, tapi memberi nilai tambah. Pelanggannya dirasa dihargain dan tetap setia. 3 bulan rasa sulit berlalu. Banyak peternak kecil tumbang karena panik. Tapi Arman bertahan. Keuntungan memang menurun, namun usaha tetap hidup. Dia belajar satu pelajaran mahal, dalam bisnis badai pasti datang. Yang menentukan bukan seberapa keras badai itu, tapi seberapa siap kita menghadapinya. Setelah berhasil melewati masa harga telur turun, Arman tidak lagi melihat dirinya sebagai peternak kecil biasa. Dia mulai berpikir jangka panjang. Dengan hampir 100 ekor ayam aktif bertelur, penghasilannya sudah jauh lebih stabil dibandingkan setahun lalu. Tapi di dalam hatinya, dia tahu ini baru permulaan. Dia mulai menyusun target baru. Bukan hanya menambah ayam, tapi membangun sistem. Dia mencatat jadwal produksi, umur ayam, siklus puncak bertelur, hingga estimasi ayam afkir. Semua ditulis rapi dalam satu buku khusus. Baginya, usaha tanpa pencatatan hanyalah kerja keras tanpa arah. Arman juga mulai memanfaatkan media sosial. Dia memotret aktivitas kandangnya, proses pengambilan telur, hingga testimoni pelanggan. Tanpa kamera mahal, hanya ponsel sederhana. Tapi kejujuran dan konsistensinya membuat orang percaya. Pesanan mulai datang dari luar kampung. Dengan tambahan keuntungan, Arman merekrut satu tetangga untuk membantu, membersihkan kandang, dan memberi pakan. Dia sadar, untuk naik level, dia tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Memberi pekerjaan pada orang lain juga membuat usahanya lebih kuat. Target berikutnya bukan sekedar 150 atau 200 ekor. Arman ingin suatu hari memiliki merek telur sendiri yang dikenal luas. Dia ingin orang membeli bukan hanya karena murah atau dekat, tapi karena percaya pada kualitas dan ceritanya. Dari 10 ayam petelur di lahan sempit, kini dia hampir menyentuh skala kecil menengah. Semua berawal dari satu keputusan sederhana, tidak menyerah pada keterbatasan. Arman membuktikan bahwa usaha bukan soal besar kecilnya modal, tapi sebesar apa tekad untuk berkembang. Suatu sore Arman duduk sendirian di depan kandangnya. Angin desa menghembus pelan, suara ayam terdengar lebih tenang dari biasanya. Dia teringat masa ketika hanya punya 10 ekor ayam dan sering diremehkan orang. Banyak yang bilang usaha kecil seperti itu tidak akan kemana-mana. Tapi hari ini dia tersenyum bukan karena jumlah ayamnya, tapi karena dia tidak menyerah. Dia sadar perjalanan ini bukan hanya soal beternak. Ini tentang keberanian menjual tanpa tengkulak, tentang berpikir kreatif saat lahan sempit, tentang tetap tenang ketika harga telur jatuh. Setiap tantangan membentuk mentalnya menjadi lebih kuat. Kini orang-orang mulai datang, bertanya bagaimana caranya bisa berkembang. Arman selalu menjawab sederhana, mulai aja dulu, perbaiki sedikit demi sedikit. Dia tidak merasa paling pintar. Dia hanya konsisten melakukan hal kecil setiap hari. Keuntungan yang dia dapat bukan langsung miliaran. Tidak instan, tapi cukup untuk memperbaiki rumah, membantu ibunya, dan hidup lebih tenang. Baginya, itu lebih dari cukup. Dia tidak mengejar kaya mendadak. Dia membangun pondasi yang kuat. Arman mengerti satu hal penting. Usaha kecil akan tetap kecil jika mentalnya kecil. Tapi usaha kecil bisa tumbuh besar jika dikelola dengan pikiran besar. Lahan sempit bukan alasan. Modal kecil bukan hambatan. Yang paling berbahaya hanyalah menyerah sebelum mencoba. Dari 10 ekor ayam petelur di sudut halaman, lahirlah mimpi yang terus bertumbuh. Mungkin kisah Arman bukan hanya tentang telur, tapi tentang kamu yang sedang ragu memulai. Karena kadang yang mengubah hidup bukan peluang besar, melainkan langkah kecil
yang dilakukan dengan konsisten.